Sudah TKP Pak. Jam rumah. Ya. Ini alamatnya dulu kasihnya. Ya. Benar ya. Halo pemirsa, selamat pagi. Dendam dan sakit hati membuat seseorang gelap mata hingga tega melakukan pembunuhan. Sakit hati merasa dilecehkan, karyawati menjadi dalang pembunuhan pengusaha kapal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku menyewa pembunuh bayaran untuk menembak korban hingga tewas. Diduga pembunuhan juga untuk menutupi uang pajak perusahaan yang digelapkan pelaku. Saya Brigita Ferlina dan inilah Sergap Investigasi. Dalam pembunuhan pengusaha ekspedisi pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ternyata seorang wanita pegawai korban. Pelaku sakit hati karena merasa dilecehkan korban. Selain itu, terungkap pelaku menggelapkan uang pajak perusahaan sebesar 1,8 miliar rupiah. Sudah TKP Pak. Dari video amatir ini, polisi mengikuti sebuah mobil yang melaju di jalur lintas Sumatera Malang Raya, Lampung Utara. 2 orang penumpangnya ditangkap. 2 pria ini merupakan kelompok pembunuh Sugianto, pengusaha logistik pelayaran yang ditembak di Kelapa Gading, Jakarta Utara 2 minggu lalu. Dari penangkapan ini, 6 orang lain ditangkap di tempat berbeda di Lampung yang terlibat perencanaan pembunuhan hingga penyedia senjata api. Keterlibatan para pembunuh ini terungkap setelah polisi menetapkan Nurlia, karyawan Sugianto, sebagai dalang pembunuhan. Jam rumah. Ya. Oke, alamatnya dulu kasihnya. Ya. Benar ya. Atas namanya? Jelas ya. Oke. Pak RT ada, Pak Zul ada. Ya. Lutfi ada. Silakan, silakan. Nurlia ditangkap polisi di rumahnya kawasan Cibubur, Jakarta Timur setelah sempat diperiksa sebagai saksi. Polisi pun melakukan penggeledahan di rumah Nurlia untuk mencari sejumlah barang bukti pembunuhan. Wanita berusia 34 tahun asal Lampung ini bekerja pada korban, ditempatkan pada bagian administrasi keuangan sejak 8 tahun lalu. Sementara orang tua Nurlia merupakan tokoh masyarakat yang dihormati di kampung halamannya, termasuk para pelaku ikut terlibat pembunuhan yang direncanakan Nurlia karena segan pada orang tuanya. Mereka memang berada di Lampung, yang kebetulan NL ini orang tuanya almarhum adalah orang yang disegani oleh kelompok ini. Ya, orang yang disegani oleh kelompok ini. Sehingga NL pun menyampaikan juga seperti pura-pura saya kemasukan arwah bapak gitu. Rasa sakit hati untuk segera menghabisi bosnya ini. Sebelumnya dari rekaman CCTV ini, Sugianto ditembak hingga tewas di depan kantornya Ruko Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku diduga mengetahui di lokasi terdapat CCTV sehingga berupaya menghilangkan jejak dengan menutup kepala menghindari wajahnya terekam. Pelaku sempat berpapasan dengan korban, kemudian berbalik mengikuti dari belakang dan menembak sebanyak 5 kali. Pelaku lolos dari kejaran satpam setelah melompat pagar kemudian kabur menggunakan sepeda motor dengan pelaku lain. Saya lagi ngelayanin kopi. Oh, kaget. Kaget saya lagi ngelayanin kopi. Kenceng bu suaranya. Kenceng udah itu doang. Tapi ibu sempat curiga kalau itu suara tembakan atau petasan? Agak sekali ban pecah, orang biasanya ban pecah itu di situ, tambal ban. Iya. Ya udah saya nyantai aja.
Dari hasil penyelidikan polisi, korban keluar dari kantor tempat usahanya dengan tujuan pulang makan siang di rumah. Korban mendapat 4 tembakan yang ditembakkan dari belakang. Sementara TKP sedang kita lakukan olah TKP dan sedang kita lakukan penyelidikan bersama gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kami sudah menemukan 4 buah selongsong yang ditemukan di TKP yang kemungkinan itu adalah selongsong dari senjata milik Polda Metro Jaya menetapkan 12 orang tersangka dalam pembunuhan Sugianto, pengusaha logistik pelayaran. Selain Nurlia, Ruhiman suami sirinya juga terlibat sebagai perekrut pembunuh bayaran. 8 tersangka ditangkap di Lampung, 2 orang di Surabaya, 1 orang di Jakarta Timur, serta di Cibubur. Dari hasil pemeriksaan polisi, Nurlia sakit hati karena ucapan dan ancaman korban. Tersangka ini sakit hati, ya, sakit hati dan yang bersangkutan marah, ya, karena yang bersangkutan ini sering dimarahin oleh pelaku, oleh korban, saya ulangi. Dan yang kedua, memang ada beberapa pernyataan dari korban yang dianggap melecehkan selama ini. Ya, jadi mereka sering marah-marah juga sebagai pimpinan ataupun karyawan. Jadi sering diajak untuk melakukan bersetubuh dan ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan istilahnya Dalam rekonstruksi terungkap pembunuhan telah direncanakan Nurlia sejak 5 bulan lalu. Pada awalnya, Nurlia mengungkapkan rasa kesal dan ketakutannya akan ancaman korban. Nurlia mencurahkan rasa hatinya pada Ruhiman melalui komunikasi telepon. Hingga keduanya setuju untuk membunuh Sugianto. Rencana kepastian pembunuhan baru terwujud di awal bulan Agustus. Nurlia menyiapkan uang 200 juta rupiah yang diberikan secara langsung serta transfer ke rekening suami sirinya. R atau M bahwa yang bersangkutan berada dalam ancaman, ya, ancaman dari korban, sehingga yang bersangkutan minta supaya korban ini dieksekusi, ya, ataupun dibunuh. Nah, kemudian dari tersangka NL juga sudah menyiapkan senjata api dibeli seharga 20 juta rupiah dan diantarkan ke Jakarta untuk rencana pembunuhan. Sedangkan plat nomor palsu, jaket dan helm seragam ojek online disiapkan diperoleh di Ben Hill, Jakarta Pusat untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Saudara Junaidi pernah berpengalaman, Saudara Mahfud berlatih menembak. Sedangkan Diki Mahfud yang bertugas membunuh korban baru datang ke Jakarta sehari sebelum penembakan. Bahkan Diki Mahfud baru belajar menembak malam hari sebelum pembunuhan. Rekonstruksi di Polda Metro Jaya juga memperagakan adegan pertemuan kelompok pembunuh setelah Diki Mahfud berhasil membunuh Sugianto. Pajak yang dilakukan yang dituduhkan kepada NL ini, terus sampai dia merencanakan mengumpulkan teman-teman semua, itu ada 20 adegan. Ya, sampai dengan tanggal 12 telah melakukan latihan penembakan dan persiapan untuk melakukan eksekusi di tanggal 13. Itu ada 20 adegan. Kemudian tadi ada 7 adegan terakhir pasca dilakukan eksekusi. Bagaimana mereka membagi. Sementara rekonstruksi di Ruko Royal Kelapa Gading memperagakan Diki Mahfud menunggu korban dengan sepeda motor bersama pelaku lain. Tersangka sempat berpapasan dengan korban untuk memastikan identitasnya sebelum 5 kali menembak. Usai penembakan, kelompok pembunuh kabur ke Lampung berkumpul di rumah Ruhiman dan membagikan uang 200 juta rupiah. Dari rekonstruksi juga terungkap ketakutan Nurlia karena Sugianto mengancam akan melapor pada polisi. Nurlia menggelapkan uang pajak perusahaan. Sejak bulan Maret, Sugianto telah mengetahui kecurangan yang dilakukan.
Polres Jakarta Utara. Tanggal 21 yang lalu kita berhasil menangkap sekitar 12 pelaku atau tersangka. Di tempatnya masing-masing, ada 8 di daerah Lampung, kemudian ada yang di Surabaya, juga ada yang di Cilengsi, di daerah Jakarta sini, di daerah Bogor, Cibubur, kemudian juga di satu lagi yang masih ditemukan. Rencana pembunuhan korban sudah dilakukan Nurlia sejak 20 Maret. Nurlia meminta pada Ruhiman suami sirinya di Lampung untuk membunuh korban, namun tidak dihiraukan. Pada tanggal 4 Agustus, Nurlia kembali meminta Ruhiman membantu karena diancam korban akan dilaporkan ke kantor polisi. Nurlia juga menyiapkan uang 200 juta rupiah untuk mengupah pembunuh bayaran. Ruhiman menghubungi teman-temannya para pembunuh yang juga pengikut orang tua Nurlia tanggal 5 Agustus merencanakan pembunuhan di sebuah hotel di Tangerang, kemudian 9 hingga 12 Agustus di hotel di Cibubur. Tanggal 9 Agustus, Ruhiman suami Nurlia mengaku sebagai petugas pajak Kanwil Jakarta Utara. Ruhiman kemudian mengajak korban keluar menggunakan mobil dan berencana membunuh. Namun korban menolak diajak keluar dari kantor. Setelah gagal, para pelaku menggunakan rencana kedua, membunuh korban dengan senjata api. Tanggal 13 Agustus menggunakan sepeda motor dan nomor polisi palsu, 2 pelaku berboncengan sekitar pukul 8.30 pagi sudah sampai di sekitar kantor korban di Kelapa Gading. Sekitar pukul 12:45 menit, korban keluar dari kantor dan pelaku menembak dari belakang sebanyak 5 kali. Usai melakukan pembunuhan, uang 200 juta rupiah diberikan Ruhiman pada Diki Mahfud. Nah, kemudian untuk dana yang 200 oleh saudara RM, ya, ini semuanya diserahkan kepada eksekutor DM, ya, tetapi oleh DM kemudian dibagi-bagi, yaitu ke saudara S sebanyak 20, tetapi oleh S pun kemudian diserahkan kepada saudara M, ya. Kemudian yang 10 juta diserahkan kepada saudara AJ, ya. Para pembunuh bayaran dari Lampung ini berdalih melakukan pembunuhan sebagai wujud penghormatan dan bakti pada orang tua Nurlia. DM ini orang sipil, ya. Dan yang bersangkutan sebenarnya dia tidak mampu, ya, dalam arti tidak pernah menggunakan senjata api tersebut. Sehingga pada saat cuma dia karena rasa kebersamaan, ya, dia sebagai bagian dari jaringan itu, kemudian diajak sebagai eksekutor dengan alasan untuk perjuangan karena saudara NL ini merupakan Selain terjerat kasus pembunuhan, Nurlia juga dilaporkan keluarga Sugianto pada polisi terkait uang pajak perusahaan. Diduga Nurlia menyalahgunakan kewenangannya karena ditempatkan pada bidang keuangan perusahaan Sugianto dan mengurus pajak. Terbongkarnya penggelapan uang setelah pihak kantor pajak beberapa kali menyampaikan adanya pajak perusahaan yang belum dibayar. Nurlia diduga tidak membayarkan sebagian uang pajak selama 5 tahun. Pajak yang ada di dalam kantor ini saat itu. Makanya kita masih dalam proses ini pencarian data-data. Diperkirakan, angka terakhir diperkirakan 1,8 yang sudah menjadi yang ada pemberitahuan dari itu, ya, dari kantor pajak. Sementara polisi akan melakukan penyelidikan terkait penggelapan dan penggunaan uang perusahaan oleh Nurlia dan kemungkinan adanya keterlibatan karyawan lain. Merasa dirugikan sehingga membuat laporan polisi terkait penggelapan dalam jabatan. Ada beberapa hal yang dilaporkan terkait penggelapan beberapa permasalahan di sana yang saat ini sudah kita terima laporan. Para tersangka dijerat pasal berlapis terancam hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Eva Ahyani, penghinaan bisa menjadi pidana yang memicu pembalasan, kemudian memunculkan tindak pidana lain.
Dari kasus pembunuhan di Kelapa Gading, Nurlia merasa direndahkan dan menjadikan alasan membalas dengan cara membunuh serta melibatkan sejumlah orang. Penghinaan sebetulnya bisa jadi ini menjadi satu tindak pidana yang akan memicu ya satu serangan atau satu pembalasan atau bentuk serangan-serangan yang dilakukan oleh orang yang dihina. Tapi masalahnya di dalam ketentuan undang-undang kita, penghinaan bukan merupakan dasar untuk membenarkan orang melakukan pembalasan atas hinaannya dengan tindak pidana yang lainnya. Gitu. Mayat wanita ditemukan dalam kardus di rumah kontrakan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ibu satu anak ini ditemukan tanpa busana dan terikat tali. Siapa pelaku pembunuhan ini? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Sergap Investigasi.